Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 17 Januari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Amung Jiwo Ngalian Kota Semarang menggelar vaksinasi untuk ODGJ. Tercatat sekitar 82 ODGJ yang mengikuti vaksinasi dosis kedua di panti tersebut. Para peserta yang tidak memiliki NIK pun tetap dapat mengikuti vaksinasi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Budi Susanto, wartawan Tribun Jateng yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Budi. Ya, selamat siang, Mai. Ya, selamat siang Budi. Silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana saat pelaksanaan vaksinasi di Panti Amung Jiwo. Ya, tadi pagi tadi di Amung Jiwo atau Panti Rehabilitasi Sosial dilaksanakan vaksinasi dosis kedua karena sebelumnya sudah dilaksanakan pada Desember 2021 kemarin. Jadi beberapa orang dengan gangguan jiwa di sana dijadikan satu secara bergiliran gitu mendapatkan layanan vaksinasi oleh tim medis. Begitu, Mai. Iya, kemudian ada total berapa ODGJ yang mengikuti vaksinasi dosis kedua di panti ini? Sebenarnya ada lebih dari 82, tetapi beberapa sudah melaksanakannya beberapa waktu lalu. Tapi pagi tadi yang untuk vaksinasi dosis kedua itu ditetapkan 82 atau jumlah kuota untuk vaksinasi dosis kedua kepada orang atau pasien yang ada di panti rehabilitasi sosial tersebut jumlahnya 82. Seperti itu, Mai. Ya, kemudian apakah tim medis harus membujuk para pasien agar mau mengikuti vaksinasi atau seperti apa, Budi? Nah, karena yang dihadapi oleh para tim medis adalah orang dengan gangguan jiwa, tentunya sedikit berbeda dengan masyarakat seperti biasa. Tim medis harus melakukan, harus membujuk dan harus mengajak. Kadang ada beberapa yang bertingkah seperti anak-anak, bahkan beberapa tadi ada yang berpura-pura sakit seperti layaknya anak-anak dan ada yang mengajak kucing seperti itu. Hal itu juga membuat tim medis sedikit terpinggal-pinggal atau tertawa karena tingkah dari pasien di situ. Tapi para tim medis di situ tetap sabar dan secara perlahan mengajak serta membimbing para pasien yang ada di panti sosial atau panti rehabilitasi Amung Jiwo tersebut dan pelaksanaan vaksinasi dosis kedua tersebut sampai siang tadi selesai dengan pelaksanaan secara lancar. Seperti itu, Mai. Baik, terima kasih Budi Susanto atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Amung Jiwo. Berikut tayangannya untuk Anda. Vaksin kedua, Mas. Jumlahnya ada sekitar 82. Nah, kemarin tanggal 20 itu sudah vaksin pertama. Alhamdulillah di sini sudah tervaksin semua. Terima kasih banyak dari pemerintah Kota Semarang. Walaupun nggak punya NIK, tetap bisa divaksin. Berarti udah 82. Orang tuanya sekitar 25 atau 26, antara 26 sampai 27. Saya laki-laki. Orangnya kan keluar masuk gitu. Kalau ada yang halangannya dibilangin. Dari warga, dari RSDM, dari apa? Yang dari provinsi itu RSJ. Ada kendalanya gitu di sini ketika vaksin? Ketika vaksin ya kita harus sabar ya, Mas, karena kita kan nanganin ODGJ. Kadang kan disuruh kan, kadang nggak mau, kita pelan-pelan, kita ajak mau. Ya kalau yang ini kan didampingi 2 orang atau 3 orang. Ada yang sampai menolak? Ya namanya ini kan ya, tapi kan diarahin. Terungkap petunjuk-petunjuk yang diduga menjadi penyebab kebakaran Pasar Bulelawang, Kabupaten Malang. Polisi mengantongi informasi adanya percikan api di 3 toko yang membuat 51 toko di Pasar Bulelawang hangus dilalap si jago merah pada Minggu 16 Januari dini hari. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Doni Christian mengaku telah menghubungi Lab 4 Polda Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan guna mencari validitas penyebab kebakaran. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erwin. Halo Ratu.
Ya Erwin, silakan dengan informasi Anda, petunjuk apa saja yang dikantongi polisi terkait penyebab kebakaran Pasar Bulelawang ini? Ya, baik. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Kristen Berawangi, menerangkan ketika itu polisi mendapatkan informasi dari seorang saksi yang melihat adanya sebuah percikan api di 3 toko yang berada di depan Pasar Bulelawang, di area depan Pasar Bulelawang seperti itu. Nah, percikan api tersebut akhirnya membuat sebuah trafo yang juga terletak tak jauh dari lokasi pasar rusak dan meledak. Dan akhirnya api menjalar meluas ke 51 toko di pasar tersebut. Nah, tapi anggapan-anggapan informasi tersebut masih dugaan-dugaan yang terus dikumpulkan oleh polisi. Namun polisi hingga kini belum memastikan dan menyebutkan secara resmi apa penyebab dari kebakaran Pasar Bulelawang yang terjadi Minggu dini hari. Begitu, Mei. Ya, kemudian apakah benar korsleting listrik menjadi penyebab kuat kebakaran ini? Iya, berdasarkan keterangan saksi dan apa yang disampaikan dari Kasat Reskrim juga, bahwa percikan api tersebut kemungkinan ataupun diduga dari sebuah korsleting listrik atau hal-hal yang dari bahan-bahan elektrikal. Tapi informasi secara resmi terkait dugaan ataupun penyebab pasti dari kebakaran sendiri masih terus digali kepolisian hingga kini. Begitu, Mei. Ya, kemudian langkah apa yang dilakukan polisi selanjutnya, Erwin? Ya, melalui Polres Malang dan Laboratorium Polda Jawa Timur untuk dapat membantu Polres Malang dalam melakukan penyelidikan terkait penyebab dari kebakaran Pasar Bulelawang tersebut. Namun untuk waktu pastinya kami mendapat informasi bahwa nantinya yang menentukan kapan dan waktu pasti untuk melakukan penyelidikan adalah Polda Jawa Timur, dan Kasat Reskrim sendiri mengatakan akan memberikan informasi lebih lanjut ketika lapor Polda Jawa Timur jadi untuk melakukan penyelidikan di Pasar Lawang. Nanti ada informasi lebih lanjut yang akan disampaikan oleh Kasat Reskrim terkait penyebab kebakaran ini. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Erwin Wicaksono atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Sampai dengan saat ini kami dapat informasikan bahwa di sudut kanan depan pasar itu ada 3 ruko yang kami dapat informasi sebagai titik awal api, di mana pada atap seng di depan ruko yang bersangkutan itu terlihat oleh saksi, dalam hal ini warga yang melintas, itu ada percikan api di balik atap seng tersebut. Setelah adanya percikan api, langsung trafo yang berada di depan pasar, trafo besar, itu langsung meledak. Ketika itu juga terjadilah kebakaran yang menghanguskan sekitar kurang lebih 51 ruko dan lapak. Pemilik rumah di RT 2 RW 2 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dikejutkan dengan suara di atas plafon rumah. Saat plafon dijebol, pemilik rumah kaget. Ternyata asal suara itu dari sebuah ular yang berada di plafon rumah. Pemilik rumah kemudian langsung menghubungi pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bogor, Lingga Arfian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Lingga. Ya, Mei. Ya, Lingga, seberapa besar ular yang ada di atas plafon warga tersebut? Ya, Mei dan rekan-rekan Tribuners, ular yang berada di atas plafon rumah warga di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal tersebut besarnya sekitar memiliki panjang 2 meter lebih dan besar badannya diameter 30 cm lebih. Ular tersebut ada menggantung di atas plafon rumah warga, yang kemudian saat dijebol ular tersebut langsung jatuh sedangkan kepalanya menyangkut di atas plafon. Namun saat ini ular tersebut sudah berhasil dievakuasi. Seperti itu. Iya, apakah sudah diketahui dari mana ular piton itu sehingga bisa berada di atas plafon rumah warga? Ya, Mei, sebelumnya juga sempat dilaporkan adanya ular piton besar menyangkut di pepohonan warga yang tidak jauh dari lokasi penemuan tersebut. Diduga ular tersebut memang menjalar gitu menuju rumah warga melalui perkebunan yang memang
lokasi rumah warga tersebut berada di sekitar perkebunan. Nah, ular tersebut menjalar dari rumah ke rumah, kemudian menyasar ke atas plafon warga sehingga mengejutkan warga ketika tengah malam terdengar suara gaduh di atas plafon yang kemudian ketika dibongkar terlihat ular piton besar berukuran kurang lebih 2 meter. Seperti itu, Mai. Ya, kemudian apakah ada kesulitan yang dialami petugas saat melakukan evakuasi dan setelah dievakuasi dibawa kemana ular piton tersebut? Ya, Mei, untuk evakuasi tidak ada kesulitan karena memang petugas pemadam kebakaran sendiri dilengkapi oleh tim yang fokus terhadap animal rescue dan perlengkapan rescue lainnya seperti tongkat dan sarung tangan. Selain itu juga petugas damkar juga dibekali dengan keahlian untuk mengevakuasi ular. Saat ini ular tersebut sudah dibawa ke Mako Damkar Sukasari untuk selanjutnya akan dikonservasi seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Lingga Arfian atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik rumah serta Kasih Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada telepon dari warga ya sekitar jam 10 malam juga saya Cirebon, kelurahan Cirebon, Kecamatan Tanah. Kemudian ular itu masuk ke dalam plafon dan alhamdulillah sudah dievakuasi sama tim damkar sama rescue sekitar jam 23.30. Jenis ular ini adalah jenis ular sanca atau ular kembang, panjangnya sekitar 3 meter. Saat ditemukan posisinya di plafon. Itu petugas sendiri kesulitan nggak Pak dalam melakukan evakuasi, Pak? Alhamdulillah sudah kesulitan kalau ular itu sudah banyak malam ya ditemukan di ini waktu kira-kira jam 11 malam. Nah udah gitu kan ada suara kayak tikus gitu ya di suara di plafon. Nggak tahu pas dilihat itu ada badan ular. Badan ular. Terus badan ular. Nah itu ya setelah itu ya saya langsung hubungi aja ke itu ke damkar. Pak, ini sempat menjebol atau gimana, Pak? Iya jebol. Jadi badan ular itu jatuh ke bawah separuh. Tapi nggak semua, kepalanya masih di atas, dari ke atas. Dan itu baru saya lapor damkar. Damkar nggak lama datang ya itu. Evakuasi sempat kesulitan nggak Pak waktu narik ularnya enggak ya? Enggak sebentar. Bapak sendiri sebagai pemilik rumah kaget nggak Pak ada ularnya? Oh jelas dong kaget sekali kita. Soalnya kan di sini kan ada keluarganya gitu. Takutnya nanti masuk ke dalam keluarga kita jadi korban gitu. Muhammad Afandi yang sempat membuat resah dan geram karena mengamuk di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar Barat, Kota Denpasar, kini masih ditangani lebih lanjut di rumah sakit. Kapolsek Denpasar Barat Imade Hendra mengatakan pihaknya kini masih berupaya melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku yang mengamuk pada Minggu 16 Januari. Jika nantinya ditemukan hasil kejiwaan yang terganggu, pihak kepolisian tidak akan memproses secara hukum. Tetapi jika pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan, maka proses hukum akan dilakukan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Firiski Irwan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Firiski. Halo Mei, selamat sore. Selamat sore, silahkan dengan informasi Anda bagaimana peristiwa ini terjadi. Peristiwa ini sebelumnya terjadi pada Minggu 16 Januari 2022, sekitar pukul 3 sore, di mana kejadian ini sebelumnya bermula saat pelaku diajak untuk kembali ke kampung halamannya di wilayah Malang, Jawa Timur. Namun tiba-tiba dari pelaku ini sendiri berontak dan mencoba untuk mengejar korban yang diketahui keluarga dari pelaku sendiri dan mencoba untuk mengambil tindakan secara anarkis kepada korban hingga membuat mobil keluarga rusak. Dan setelah itu dari pihak kepolisian yang menerima informasi tersebut langsung menangani, terutama dari tim respon Polsek Denpasar Barat, dan mengambil alih situasi yang terjadi di TKP Jalan Tangkuban Perahu Padang Sambian Kelot, Denpasar Barat. Dan untuk diketahui saat kejadian tim kepolisian Polsek Denpasar Barat dibantu Polresta Denpasar berupaya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat saat kejadian pelaku sempat mengancam warga dan beberapa orang lainnya jika mendekati lokasi tersebut. Mengingat saat kejadian pelaku membawa golok yang sewaktu-waktu bisa dihempaskan kepada warga.
Begitu, Mei. Ya, kemudian ketika peristiwa itu terjadi, berapa lama penanganannya dan siapa saja yang membantu dalam proses tersebut? Untuk penanganan sendiri ini kurang lebih sekitar 6 atau 8 jam ya. Itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 21.45, di mana penanganan tersebut dilakukan oleh Polsek Denpasar Barat sendiri, langsung dipimpin oleh Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Imade Hendra Agustina. Dan di sana juga terlihat ada Kabak Ops Polresta Denpasar, Kompol Imade Uder yang ikut membantu dalam menangani ini. Dan pihak-pihak terkait seperti Dan Ramil 1611 Denpasar Barat bersama Linmas dan Pecalang setempat itu juga membantu, dan pihak damkar juga ikut membantu dalam penanganan ini, mengingat aksi yang dilakukan pelaku ini cukup menguras tenaga dan berusaha untuk dibujuk namun tidak mengindahkan dari petugas kepolisian. Begitu, Mei. Ya, kemudian kasus ini perkembangannya seperti apa? Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak keluarga atau bagaimana? Tadi informasi lebih lanjut terkait kasus ini, Kompol Imade Hendra sudah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga. Bahkan semalam juga saat kejadian, keluarga sempat datang ke lokasi untuk melihat penanganan pelaku Muhammad Afandi, di mana keluarga saat ini masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam penanganan pelaku, di mana setelah berjam-jam melakukan penanganan dan cukup dramatis juga, bahkan beberapa petugas kepolisian dari Babin Kaptimnas Padang Sambian itu sempat pingsan di atap warung dari pelaku. Dan ada juga dari dari Kabak Ops Polresta Denpasar juga sempat terpeleset ya saat menangani kejadian penanganan tersebut. Namun untuk saat ini pengembangan masih terus dilakukan, dan jika nantinya ditemukan adanya gangguan kejiwaan seperti yang disampaikan tadi, Kapolsek akan tidak memberikan proses hukum lebih lanjut. Namun jika memang terbukti pelaku tersebut tidak mengalami gangguan kejiwaan, maka proses hukum akan dilanjutkan dan undang-undang darurat akan diterapkan atau dikenakan kepada pelaku. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Firizky Irwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Denpasar Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Pelaku ini tetangga rumah. Di barang berupa handphone diambil dari tangan korban pada saat yang bersangkutan sedang tertidur di kamarnya. Jadi yang bersangkutan masuk dengan mengundang-undang pada siang hari, itu hari Minggu tanggal 12 yang lalu, 12 Desember, lalu mengambil handphone yang ada di tangan kanan korban. Kebetulan korban pada saat itu sedang tertidur, jadi diambil oleh tersangka lalu dibawa kabur dan dijual. Motifnya apa? Hanya untuk memiliki. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah kau ternyata? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Jumlah kasus COVID-19 yang melanda Kelurahan Krukut Taman Sari, Jakarta Barat belum menunjukkan penurunan.
Warga yang terpapar COVID-19 jumlahnya semakin bertambah. Lurah Krukut Ilham Nur Karim mengatakan kasus COVID-19 di wilayahnya bertambah 22 orang, sehingga total menjadi 89 orang. Jumlah 89 kasus itu sudah termasuk dengan warga yang terkonfirmasi positif varian Omikron. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jakarta Satrio Sarwo yang akan menyampaikan laporannya. Halo Satrio. Halo, rekan Mei. Ya, silakan Satrio dengan informasi Anda bagaimana kasus COVID-19 di Kelurahan Krukut, Jakarta Barat ini. Ya, baik rekan Mei, jadi update ya kasus COVID-19 di Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ini per tanggal hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 16 Januari 2022, bahwa ada peningkatan kasus COVID-19 di wilayah Krukut, tepatnya di RW 002, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dengan total menjadi 89 kasus. Gitu. Jadi memang sejak dilakukan tracing beberapa hari yang lalu dan dilakukan secara intens, memang hasil dari tracing tersebut, khususnya tes PCR massal itu terus mengalami pertambahan begitu. Jadi memang dari 89 itu satu warga memang terkonfirmasi masuk ke dalam varian baru Omikron. Begitu. Jadi memang untuk beberapa warga memang ada yang menjalani isolasi mandiri di rumah, dan beberapa lainnya ada yang dialihkan ke Wisma Atlet dan juga beberapa wisma di wilayah Jakarta Barat. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian sejauh ini penanganan dari pihak pemerintah sendiri seperti apa, Satrio? Ya, memang sejauh ini pemerintah, ya, petugas kesehatan bersama dengan 3 pilar, pemerintah Kota Jakarta Pusat, TNI dan Polri, terus ya melakukan tracing terhadap warga, ribuan warga yang berada di Kelurahan Krukut. Begitu. Pihak petugas kesehatan terus melakukan tracing untuk mengetahui berapa kasus baru perharinya. Tetapi memang mereka berharap kasus ini tidak terus mengalami pertambahan. Dan selain melakukan tracing, pihak pemerintah juga mendirikan 2 dapur umum dua dapur umum yang berada di Polsek Taman Sari, dan satu lagi berada di dekat Kelurahan Krukut. Jadi makanan ini untuk dapur umum ini memang dikhususkan untuk menjalani karantina wilayah atau menekan bantuan sembako dari pemerintah. Jadi memang ini diprioritaskan untuk mereka, dan perharinya memang dikabarkan petugas dapur umum ini memasak sekitar 100 paket makanan seperti itu. Tapi memang dari Lurah Krukut sendiri, Bapak Ilham Nur Karim mengatakan bahwa untuk warga yang menjalani isolasi mandiri sudah dicukupkan dengan bantuan sembako. Jadi memang mereka lebih dulu yang diberikan bantuan sembako. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian Satrio, bagaimana tanggapan dari Kapolda Metro Jaya sendiri? Ya, memang kasus COVID-19 di wilayah Krukut ini turut menarik perhatian atau dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Jadi memang beliau menaruh perhatian terhadap Kelurahan Krukut ini karena memang terus mengalami kenaikan kasus COVID-19. Jadi
pada hari Jumat lalu Kapolda Metro Jaya didampingi oleh Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Yani Wahyu Purwoko, datang ke lokasi untuk meninjau bagaimana keadaan di sana seperti itu. Dan mereka Fadil Imran juga menyapa beberapa warga ya di sekitar lokasi dan juga memberikan sembako. Dan juga ada tas sekolah untuk anak-anak yang berada di wilayah RW 002. Dan Fadil Imran juga berharap agar pemerintah terus melakukan tracing dan juga memberikan makanan atau memberikan perhatian lebih kepada warga yang sedang menjalani karantina wilayah. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih Satrio Sarwo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta atau Ibu Kota yang mewakili 32 penggugat Polisi Udara DKI hari ini pada Senin 17 Januari mendaftarkan kontra memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendaftaran kontra memori banding ini merupakan jawaban atas banding yang dilayangkan oleh pemerintah pusat diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku tergugat atas putusan gugatan polusi udara yang menyatakan 4 tergugat dan 3 turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta turut tergugat Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Danang. Halo rekan Mei. Ya Danang, silakan dengan informasi Anda, apa isi kontra memori banding yang disampaikan Koalisi Ibu Kota ini? Ya, pada intinya kontra memori banding yang disampaikan Koalisi Ibu Kota adalah upaya mereka untuk memperkuat argumentasi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya memutus bersalah para tergugat. Anggota tim advokasi Koalisi Ibu Kota, Jenny Sirait, dalam wawancaranya tadi menjelaskan sejumlah poin dalam berkas kontra memori bandingnya. Pertama, pemerintah dalam upaya bandingnya menyebut telah berupaya memperbaiki semua baku mutu udara ambien di Indonesia secara menyeluruh yang diterapkan melalui revisi terhadap PP nomor 41 tahun 1999 dengan PP 22 tahun 2021. Namun revisi tersebut dinilai tidak relevan karena gugatan polusi udara yang sudah diajukan sejak tahun 2019. Maka penggunaan PP 22 tahun 2021 tidak relevan untuk digunakan dalam poin yang disampaikan kubu tergugat. Poin kedua, Presiden dan para menterinya mendalilkan upaya perbaikan polusi udara yang dilakukan tak perlu 100%. Pemenuhan kesehatan masyarakat setidaknya sudah diupayakan oleh pemerintah, kata para tergugat. Menurut Jenny, logika berpikir tersebut salah jika diterapkan dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, sebab pemenuhan tersebut harusnya dilakukan maksimal. Pemerintah dalam bandingnya juga berkilah bahwa baku mutu udara bersih yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tak bisa ditetapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Kilah pemerintah ini dibalas oleh Koalisi Ibu Kota dengan menyampaikan data negara tetangga yang mampu memenuhi udara sehat bagi warganya, seperti Australia dan Myanmar. Demikian. Ya. Ya, kemudian bagaimana tanggapan Koalisi Ibu Kota atas banding yang diajukan pemerintah pusat, Danang? Ya, kalau Koalisi Ibu Kota menegaskan banding yang diajukan pemerintah pusat sama saja mengorbankan hak kesehatan rakyat mendapatkan udara bersih secara cepat. Pengajuan banding ini dinilai sama saja menunda pemenuhan hak masyarakat, di mana hasil banding atas polusi udara akan diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kurun 3-4 bulan ke depan. Padahal putusan yang menyatakan pemerintah pusat bersalah dan melawan hukum telah disampaikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada September 2021 silam. Sedangkan gugatan polusi udara DKI sendiri telah dilayangkan sejak tahun 2019 lalu. Salah seorang penggugat polusi udara beratas nama Khalisah Khalid mengatakan jika pemerintah pusat punya itikat baik memperbaiki polusi udara di ibu kota, maka sepatutnya sebagai pemikul tanggung jawab atas hak kesehatan rakyat, pemerintah pusat harusnya tidak mengajukan banding dan lebih fokus terhadap upaya implementasi perintah hukum sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Banding ini juga dinilai cermin ego pemerintah yang enggan disalahkan. Demikian.
Baik, terima kasih Danang Triatmojo atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota tim advokasi Koalisi Ibu Kota. Berikut tayangan yang untuk Anda. Daftarkan kontra memori banding untuk menguatkan putusan pengadilan negeri, sebenarnya untuk menguatkan putusan pengadilan negeri, menguatkan pertimbangan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama terkait dengan pertimbangan hukum atas polusi udara di DKI Jakarta. Tadi sudah didaftarkan, sudah diterima, dan kemudian memori banding itu dengan karenanya telah terdaftar tertanggal 17 Januari 2022 kontra memori banding. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang perlu disampaikan adalah poin-poin apa yang sebenarnya dibanding oleh para pihak, gitu ya, oleh Presiden, Menteri LHK, Menteri Kesehatan, sampai Mendagri. Beberapa poin yang jelas dibanding dinyatakan dalam bandingnya Presiden dan kawan-kawan dan para menteri adalah, yang pertama, mereka menyatakan bahwa mereka sudah melakukan upaya perbaikan terhadap BMUA, baku mutu udara ambien, di Indonesia secara menyeluruh melalui PP revisi terhadap PP 1 tahun 1999 dengan PP 22 nomor 22 tahun 2021. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa Munarman pada Senin 17 Januari. Adapun untuk persidangan hari ini beragendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Halo Mei dan juga Tribuners. Ya Rizky, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana agenda sidang hari ini. Ya, jadi Mei dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada hari ini Senin 17 Januari 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menjerat ex-sekretaris umum atau ex-sekum Front Pembela Islam Munarman, gitu. Di mana pada persidangan yang dibuka sekitar pukul 9 pagi tadi beragendakan pemeriksaan saksi, maksud saya yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para perangkat persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum, serta terdakwa hingga para saksi dihadirkan dalam ruang persidangan. Begitu, Mi. Iya, kemudian Rizky, berapa saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini? Ya, tadi berdasarkan laporan dari Jaksa sebelum sidang dibuka oleh Majelis Hakim, Jaksa menyatakan kalau pihaknya berencana menghadirkan 5 orang saksi. Hanya saja pada hingga saat ini baru sekitar 3 saksi yang diperiksa, mengingat banyaknya saksi yang dihadirkan begitu, dan ada beberapa yang dihadirkan secara online mengingat efisiensi waktu karena keberadaan saksi tersebut yang berada di luar Jakarta, begitu, Mi. Ya, kemudian bagaimana keterangan saksi IM yang merupakan pelapor di persidangan? Ya, dalam kesaksiannya juga tadi, ya sebagai informasi dulu, IM ini merupakan saksi pelapor atau juga sekaligus penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menyeret gitu Munarman sebagai terdakwa. Dalam kesaksiannya tadi IM turut menyatakan kalau Munarman diduga terlibat dalam aksi pengeboman di gereja katedral di Jolo, begitu, Provinsi Sulu yang ada di Filipina. Di mana dalam kesaksiannya hal tersebut diketahui dari berbagai keterangan saksi yang sudah dijadikan tersangka begitu dari kasus tersebut, yang kasusnya itu terjadi pada 2019 silam, begitu, Mei. Lalu kemudian apa tanggapan kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar merespon keterangan saksi IM tersebut? Tadi banyak yang dibantah oleh kuasa hukum dari Munarman, yakni Aziz Yanuar. Dirinya menyatakan bahwa pernyataan dari saksi IM yang mengatakan kalau Munarman turut terlibat dalam baiat ISIS di Makassar itu tidak dibenarkan oleh kuasa hukum dari Munarman, yakni Aziz Yanuar. Dirinya membela kliennya dengan mengatakan kalau saat itu, saat pembacaan baiat atau sumpah setia kepada pimpinan ISIS, Munarman tidak mengangkat tangan sama sekali. Hal tersebut bisa dilihat, kata dia, dalam video yang turut ditampilkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hari ini. Begitu, Mei. Baik,
Terima kasih Rizky Sandi Saputra, jurnalis Tribunnews atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Jelang kembali mengarungi musim kompetisi Liga 2 2022, Sriwijaya FC bakal melakukan persiapan besar untuk mewujudkan tekadnya menuju Liga 1 yang kandas di babak 8 besar tahun lalu. Tidak sedikit pecinta sepak bola berjuluk Laskar Wong Kito ini mempertanyakan, masihkah bakal mempertahankan pelatih Neil Maizar dan para pemain andalan 2021? Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Ripoku.com, Abdul Hafiz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Abdul. Halo Mei, ya selamat sore Mei. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana tanggapan manajer tim ataupun manajemen Sriwijaya FC menanggapi harapan pecinta sepak bola agar mempertahankan pelatih Neil Maizar? Ya, baru saja tadi kita mewawancarai manajer tim Sriwijaya FC, Hendriansa, yang juga Direktur Marketing PT SOM Sriwijaya Optimis Mandiri yang merupakan pengelola klub Sriwijaya FC. Informasi yang terbaru adalah Sriwijaya FC saat ini untuk persiapan jelang kompetisi Liga 2 tahun 2022 ini akan ada semacam perubahan besar. Artinya dari arahan pembina klub Sriwijaya FC, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menginginkan adanya perubahan klub Sriwijaya FC ini dikelola secara benar-benar profesional oleh orang-orang profesional, sehingga klub dengan adanya pengelolaan klub secara profesional ini akan lebih bisa mempermudah untuk membuat kerangka tim yang nantinya membuat kerangka tim yang lebih baik lagi. Dari situ baru akan dimulai pemilihan dari pelatih. Untuk selanjutnya baru akan penjaringan pemain dan seterusnya untuk menentukan jadwal latihan. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian apa yang menjadi catatan penting untuk pembenahan agar tim Sriwijaya FC ini lebih solid mengarungi musim kompetisi Liga 2 2022? Ya, dari evaluasi baik dari Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dan manajemen tim Sriwijaya FC, yang menjadi catatan patut diakui memang Sriwijaya FC musim kompetisi Liga 2 2021 kemarin merupakan juara grup, artinya menjuarai di klub-klub Sumatera, akan tetapi keberuntungan belum berpihak, finish di babak 8 besar. Di situ dari lini per lini telah dievaluasi, yang menjadi catatan adalah lini depan, artinya dari pembicaraan dengan manajer tadi bahwa lini depan yang akan diproyeksikan untuk memperkuat tim Sriwijaya FC musim kompetisi 2022 akan lebih baik lagi yang akan dijaring, artinya memperbaiki dari musim kompetisi yang lalu. Untuk lini tengah dan lini belakang, memang dari pembicaraan beberapa dan ungkapan-ungkapan dari pemain-pemain Sriwijaya FC, termasuk pemain-pemain andalan yang saat ini ada beberapa yang tengah memperkuat tim Liga 1 yang masih berkompetisi musim kompetisi 2021-2022 di Bali. Mereka sudah mengungkapkan komitmen mereka, walaupun baru secara lisan, mereka masih berminat untuk tetap balik ke Palembang untuk memperkuat tim Sriwijaya FC. Artinya tim lini belakang dan lini tengah itu yang pemain andalannya masih kemungkinan akan dipertahankan. Kemudian untuk lini depan akan dicari pemain-pemain yang memang bomber-bomber haus akan gol. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian ada wacana Liga 2 bakal memperbolehkan pemain asing. Lalu apakah ada kemungkinan Sriwijaya FC akan merekrut pemain asing? Ya, sempat juga kita pertanyakan juga tadi, apakah kan banyak juga dari kalangan netizen, supporter, dan juga penilaian dari masyarakat pecinta sepak bola di Sumatera Selatan itu menginginkan bomber naturalisasi seperti Beto, Alberto
Gonçalves dan juga Eloko Christian Gonzalez yang sudah menjadi bintangnya di Liga 2 kemarin. Namun tim manajer tadi mengatakan bahwa nama-nama tersebut bisa saja berkemungkinan besar, bahkan pemain asing yang kemungkinan akan diwacanakan itu diperbolehkan untuk bermain di Liga 2, tidak menutup kemungkinan bahwa Sriwijaya FC untuk mengejar targetnya untuk bisa lolos ke Liga 1 itu akan merekrut pemain asing. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Abdul Hafiz dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan manajer tim Sriwijaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, terima kasih Sripo TV. Mungkin ini menjawab beberapa isu, kemudian bahan obrolan di seluruh supporter Sriwijaya FC di awal tahun 2022. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk semua supporter yang sudah memiliki tekad, kemauan untuk mendukung SFC, dan kita sudah tahu SFC belum berhasil di 2021 masuk ke Liga 1. Nah, bahwa ada peran pelatih, ada peran pemain, ada peran official dan semua yang terlibat, saya mengakui bahwa semuanya sudah bekerja all out, sudah bekerja keras, dan salah satu indikatornya SFC memang sudah dinobatkan sebagai juara grup. Ini fakta ya, yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya kolektivitas, kemampuan bermain, kemudian kekompakan dari tim ini untuk di wilayah Sumatera pada babak penyisian di di grup A itu kita menjadi juara. Kemudian bahwa beberapa pemain masih bergabung di Sriwijaya FC, kemudian beberapa pemain sudah memperkuat klub-klub Liga 1, ada beberapa pemain yang memang kita tidak tahu ya perkembangannya, karena setelah bermain di Bekasi terakhir, pemain tidak kita pulangkan ke Palembang lagi. Nah, tentu menjawab pertanyaan apakah Sriwijaya FC akan seperti premnya itu, bingkai itu seperti tim di 2021, ini kita belum bisa pastikan. Yang pertama, karena memang kita masih konsentrasi memenuhi keinginan Pak Gubernur agar Sriwijaya FC ini dikelola secara profesional. BLK Kampung Nawaripi yang merupakan impian warga Timika Papua akhirnya di-launching. BLK Kampung Nawaripi sendiri memiliki visi mandiri, informatif, berkebudayaan dengan mengutamakan pendidikan, keamanan, dan memaksimalkan keterampilan masyarakat di era digitalisasi menuju Mimika Smart City sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labulela yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Marcel. Ya, selamat malam rekan Mei dan Tribuners. Selamat malam Marcel, silakan dengan informasi Anda, BLK Merah Putih ini terletak di mana? Baik, Tribuners dan rekan Mei, dapat saya informasikan bahwa untuk lokasi BLK Merah Putih di Timika sendiri terletak di Kampung Nawaripi, itu di Distrik Wania, Kabupaten Timika, Timika, Papua. Jadi tidak jauh dari kota Timika ya, jadi di sekitaran kota Timika saja, tapi ada kampungnya namanya Kampung Nawaripi. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian berapa jurusan di BLK Merah Putih Kampung Nawaripi sendiri? Baik rekan Mei dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa untuk BLK Merah Putih di Kampung Nawaripi sendiri itu ada 4 jurusan, yaitu jurusan teknik otomotif, teknik pengelasan, teknik mebels atau pembuatan lemari dari kayu, dan kemudian teknik jurusan membuat batako dari bahan dasar semen dan material pasir batu. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana antusias masyarakat dan pemerintah setempat sendiri terkait adanya BLK Merah Putih ini? Baik rekan Mei, dapat saya informasikan bahwa untuk
antusias masyarakat khususnya untuk Kampung Nawaripi sendiri sangat luar biasa, di mana dengan hadirnya BLK Merah Putih di kampung ini dapat memberikan lapangan pekerjaan atau lebih khusus kepada warga masyarakat orang asli Papua dari suku Kamoro untuk meniti ilmu di BLK Merah Putih ini. Rekan Mei, dapat saya informasikan juga bahwa BLK Merah Putih Kampung Nawaripi ini diusulkan melalui program Musrembang 2 tahun belakangan, di mana sempat terjadi perjalanan panjang pembangunan BLK Merah Putih Nawaripi, namun selang beriring sejalannya waktu, kemudian disetujui dari hasil Musrembang Kampung Nawaripi yang dinakodai oleh Bapak Kepala Kampung Normandi Tubun, bahwa hingga saat ini untuk BLK Nawaripi sendiri sudah berdiri dan sudah ada warga masyarakat asli Papua yang putus sekolah untuk meniti ilmu di sana untuk menunjang kehidupan ke depan. Kami dapat saya informasikan juga bahwa untuk pembangunan BLK Nawaripi juga tidak sangat mudah, namun karena ada beberapa oknum yang diduga menghalang-halangi program Kampung Nawaripi tersebut dengan sengaja membatalkan dan mengambil program-program lain yang memang tidak berdasarkan Musrembang Kampung Nawaripi. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Marcel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kampung Nawaripi. Berikut tayangannya untuk Anda. Saudara-saudaraku dari suku Temoro, suku asli yang punya kampung ini, saya jujur, saya sedih melihat kenyataan bahwa ketinggalan pendidikan mereka berakibat pada persaingan dalam proses pencarian pekerjaan, sehingga mereka hanya menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif seperti mabuk-mabukan, mencuri, dan kriminalitas lainnya. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadi
Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Dalam sebuah produksi suatu film, tentu saja akan melibatkan banyak orang yang bekerja di balik layar. Salah satu yang berperan di dalamnya adalah art director yang bertanggung jawab atas tampilan visual di sebuah produk video. Seperti seorang pemuda bernama Dani Tanaka yang berprofesi sebagai art director dan telah berkecimpung di dunia perfilman sejak tahun 2009. Tak hanya berperan sebagai art director, sejak 4 tahun lalu Dani Tanaka mengembangkan sebuah usaha jasa persewaan properti atau dekorasi film atau video. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jogja, Santo Ari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Santo. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, apa yang menjadi latar belakang Dani Tanaka membuat jasa persewaan properti untuk syuting ini? Oke, jadi awal mulanya ini ada seorang pemuda bernama Dani Tanaka yang dulu sebelumnya ini dia adalah seorang mahasiswa di kampus seni di Yogyakarta, di mana dalam keseharian perkuliahannya dia bergelut di bidang perfilman, dan saat melakukan tugas akhir dia sempat merasa kesulitan dalam mengumpulkan barang-barang karena dia fokus dalam art director saat itu. Dari pengalamannya kesusahan mencari barang-barang properti untuk keperluan video, film, dokumenter, dan lain-lain, akhirnya dia mulai secara perlahan mengumpulkan barang-barang properti, hingga akhirnya semakin banyak yang terkumpul, dan 4 tahun belakangan ini dia membuka jasa persewaan properti untuk keperluan syuting. Jadi selain dia sebagai art director, dia juga sekaligus juga menyewakan properti yang dia miliki, begitu. Ya, kemudian sudah sejak kapan ya Dani ini bekerja di bidang ini dan proyek apa saja yang melibatkannya sebagai art director? Baik, untuk profesi art director sendiri dia sudah menjalannya sejak 2009 dan sudah tak terhitung karya-karya yang ada dia di dalamnya, di mana sekitar ratusan lebih karya yang ia terlibat dalam proses syuting. Salah satunya adalah film Buffalo Boys, dan juga yang terkenal adalah video klip Sheila on Seven yang Lapang Dada, di mana dia juga di dalamnya terlibat dalam pengaturan setting latar atau properti di karya tersebut. Selain itu juga banyak sekali film-film dokumenter lainnya, entah itu selain ada juga film panjang, film pendek juga, yang barusan ini dia juga mengerjakan setting art untuk web series, begitu. Ya, kemudian Santo, barang apa saja yang disediakan oleh Dani Tanaka di tempat persewaannya ini? Baik, dari berbagai banyak barang yang ia kumpulkan, akhirnya dia mulai menyewakan barang-barang tersebut untuk keperluan syuting. Di antaranya kebanyakan adalah furnitur rumah, karena kan biasanya syuting itu tidak lepas dari sebuah bangunan rumah atau kamar. Nah, di sanalah dia mengisi film-film tersebut dengan barang-barang untuk keperluan menata kamar, rumah, furnitur. Selain itu juga ada barang-barang lain, misalkan dia pernah mengerjakan permintaan membuat pedang untuk keperluan untuk mengisi museum di Singapura. Jadi dari pengakuannya, barang-barang yang akan dipakai adalah request dari si sutradara atau produser, sehingga dia yang akan mencarikan. Ketika dia tidak bisa menemukan barangnya, maka dia akan membuat mock-up atau tiruan barang tersebut untuk digunakan dalam syuting film. Baik, terima kasih Santo Ari atas laporan Anda dalam Tribuners. Wartawan kami juga telah mewawancarai pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Barang-barang yang saya sewakan itu lebih ke interior furniture rumah, seperti kayak sofa, terus isian-isian rumah, terus ada lemari, ada kursi, ada lampu meja, lampu lantai. Jadi lebih ke furniture rumah dan isi-isiannya.
Sejak dulu hingga sekarang, anggrek masih menjadi salah satu tanaman hias yang digandrungi banyak orang. Begitu pula dengan Jauhari Alamsyah yang begitu menggemari tumbuhan alam berbunga indah tersebut. Warga Jalan Berkat Permai RT 4 RW 2 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini bahkan tak sekadar menyukai anggrek. Lebih dari itu, ia juga mengoleksi anggrek dalam jumlah lumayan banyak berjenis khusus anggrek bulan, terutama anggrek bulan Pelaihari. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Halo, selamat sore rekan Mei. Ya, selamat sore Roy. Silakan dengan informasi Anda mengapa Jauhari Alamsyah ini hanya mengoleksi anggrek bulan, apa kira-kira pertimbangannya? Ya, Pak Jauhari Alamsyah mengatakan bahwa dia memilih melestarikan anggrek bulan karena itu merupakan anggrek khas, terutama koleksinya yang paling banyak adalah anggrek bulan Pelaihari. Itu merupakan anggrek khas dari Kabupaten Tanah Laut. Jadi maksud dia selain motif untuk usaha, juga untuk turut serta membantu pemerintah daerah setempat melestarikan anggrek bulan Pelaihari ini, jangan sampai kemudian nanti anggrek khas di Tanah Laut ini menjadi punah. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian saat ini ada berapa banyak anggrek bulan yang ia koleksi dan dari mana anggrek-anggrek tersebut ia dapatkan? Ya, penuturan dari Pak Jauhari Alamsyah, sementara hingga saat ini ada sekitar 300 batang anggrek bulan yang sebagian besar merupakan anggrek bulan Pelaihari. Dan menurut penuturan Pak Jauhari Alamsyah, ia bersama beberapa orang, bisa disebut timnya begitu, mendapatkan anggrek itu dari berburu di sejumlah kawasan pegunungan di Kabupaten Tanah Laut. Di antaranya dari kawasan gunung di Bajuin, kemudian di Gunung Birah, dan lainnya. Namun juga selain itu ia mendapatkan anggrek bulan dari daerah lain itu dengan cara memesan, karena dia memang termasuk dia menyamatkan diri sebagai kolektor anggrek bulan, walaupun memang lebih banyak anggrek bulan Pelaihari, namun dia juga mengoleksi anggrek-anggrek bulan dari beberapa daerah lain yang dia dapatkan dengan cara memesan. Seperti itu rekan Mei. Ya, kemudian apakah anggrek tersebut diperjualbelikan atau seperti apa? Ya, awalnya Pak Jauhari mengatakan bahwa ia mulai peduli terhadap anggrek bulan Pelaihari sejak sudah cukup lama, sekitar 20 tahun yang lalu. Seiring ketika waktu itu terbentuk Perhimpunan Anggrek Indonesia Tanah Laut, dan ketika itu pengurus saat itu mulai intens untuk melestarikan anggrek bulan Pelaihari. Nah, mulai saat itulah ia merasa terpanggil. Kemudian waktu itu tidak dalam kapasitas untuk diperjualbelikan untuk usaha, tapi untuk membantu melestarikan. Namun sekitar beberapa tahun yang lalu dia mengatakan barulah ia buka tentang aktivitas dia di kediamannya itu, bahwa dia juga punya koleksi anggrek bulan yang cukup banyak, jumlahnya mencapai ratusan itu. Dan kemudian sejak beberapa tahun itu pula dia mempersilahkan bagi masyarakat yang berminat untuk membeli, baik itu masyarakat di Kalimantan Selatan maupun dari luar daerah. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian dari mana saja pembeli anggrek koleksi Jauhari Alamsyah tersebut? Beliau mengatakan justru sebagian besar peminat dari anggrek-anggrek bulan yang dikoleksinya itu dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa, apakah dari Jawa Barat, dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun juga dari Sulawesi, dari Bali, dan beberapa daerah lainnya. Bahkan dia mengatakan juga ada pemesan yang dari Malaysia, tetapi Pak Jauhari mengatakan ia sementara ini tidak berani menjual ke sana karena khawatir kalau nanti disangka memperdagangkan tanaman langka begitu, dan juga pertimbangan jauh jaraknya dikhawatirkan kalau mungkin nanti menjadi layu. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Roy atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau anggrek bulan saya mungkin sekitar sampai di sana itu ada sekitar 300-an lebih.
300-an. Tapi sebagian besar mayoritas anggrek bulan pelihari tanah laut. Karena saya separuhnya mungkin lebih. Karena kemarin tahun 2000 zaman Ibu Jumini tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Dari awal beliau ngajak kita waktu itu Pak Alam sampai orang pelihari, tolong deng ada satu spesies tanah laut yang perlu dilestarikan, nah itu anggrek bulan tanah laut. Nah itu. Jadi kalau katakanlah ada masyarakat yang berminat ingin membeli itu bisa nggak ini? Boleh-boleh saja. Artinya pertama nikmati dulu lah. Saya mohon kepada pembeli atau penikmat anggrek, cintai anggrek itu dengan hati dulu. Dengan hati, dengan perasaan, akhirnya chemistry-nya timbul. PT Kereta Api Persero Daerah Operasi 9 Jember menutup sejumlah pintu perlintasan sebidang. Pintu perlintasan sebidang yang ditutup merupakan pintu perlintasan yang tidak terjaga. Penutupan itu sebagai upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah kerja PT KAI Daop 9 Jember. Pada bulan Januari ini, pihak PT KAI Daop 9 Jember sudah menutup 4 pintu perlintasan sebidang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Sri Wahyuni, wartawan Surya yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yuni. Halo Mei dan juga Tribuners, selamat sore. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda seperti apa peningkatan keselamatan perjalanan kereta api ini? Ya, di saat ini tahun 2022 PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember terus melakukan peningkatan keselamatan perjalanan kereta api. Hal ini juga tentunya dilakukan di tahun 2021 kemarin, karena memang ini merupakan salah satu tugas utama ya untuk mengamankan perjalanan kereta api. Di antaranya adalah melakukan peningkatan keselamatan di pintu perlintasan sebidang, mengingat di tahun 2022 ini masih di bulan Januari 2002 ini kalau di wilayah kerja di wilayah kerja PT KAI Daop 9 Jember ini sudah ada 6 kejadian kecelakaan yang melibatkan kereta api, dan salah satunya adalah di pintu perlintasan sebidang yang kemarin pada tanggal 13 Januari itu sampai mengakibatkan 4 orang meninggal dunia karena tabrakan kereta api dengan sebuah mobil di Tongas, Probolinggo, di sebuah pintu perlintasan sebidang yang itu tidak terjaga dan juga tidak berpalang pintu. Sehingga dari kasus-kasus seperti itulah PT Kereta Api Daop 9 Jember yang wilayah kerjanya mulai dari Pasuruan sampai dengan Ketapang Kabupaten Banyuwangi ini meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api terutama di yang berkaitan dengan pintu perlintasan sebidang. Demikian, Mei. Iya, kemudian dapat Anda informasikan ada berapa banyak pintu perlintasan? Ya, kalau di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 9 Jember ini yang seperti saya bilang tadi memanjang ya dari Pasuruan sampai Banyuwangi itu ada 346 titik pintu perlintasan yang itu hanya sebagian kecil yang terjaga ya, hanya 95 pintu yang terjaga itu berdasarkan data dari Daop 9 ya, sedangkan sisanya 251 ini tidak terjaga. Ini paling banyak itu kalau berdasarkan data itu di daerah Kabupaten Jember itu terbanyak ada di 112 titik, itu yang paling banyak ya, kemudian diikuti di Kabupaten Banyuwangi ada 75 titik, dan ini tentunya PT KAI terus mengevaluasi pintu-pintu perlintasan yang tidak terjaga mana yang itu memang selayaknya itu untuk bisa ditutup. Jadi ada 2 cara peningkatan keselamatan itu, ada dengan dieksekusi ditutup seperti yang sudah dilakukan, atau juga peningkatan keselamatan yakni dengan memasang sejumlah rambu di pintu perlintasan itu, kemudian juga memasang garis kejut dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Dinas Perhubungan, juga warga setempat untuk menyediakan pos penjagaan pintu palang pintu maupun penjaga. Jadi memang ada dari 9 contoh dari 95 pintu perlintasan yang terjaga itu, diantaranya itu ada yang dijaga secara swadaya oleh masyarakat. Jadi penjaganya itu dari masyarakat sekitar, pos penjaganya juga disediakan oleh masyarakat sekitar, begitu juga dengan palang pintunya begitu.
Ya, kemudian pada bulan Januari ini sudah ada 4 pintu perlintasan yang ditutup. Lalu berapa target di tahun 2022 sendiri? Ya, kalau ditarget di tahun 2002 ini ada 14 titik rencananya. Yang ini yang sudah ditutup, ini ada 4 titik. Ini ada 4 titik, ini ada 3 di Jember dan 1 di Banyuwangi. Karena memang ini akan menjadi cikal bakal pintu perlintasan liar karena memang kecil, hanya tanah dan juga sering dijadikan lalu lalang masyarakat dan memang tidak ada faktor keselamatan di situ, jadi tidak ada rambu, juga tidak ada garis kejut sehingga itu sangat membahayakan warga sekitar maupun membahayakan perjalanan kereta api. Sedangkan di tahun 2021 kemarin ada 36 peningkatan keselamatan pintu perlintasan yang diantaranya juga di pintu perlintasan liar yang ditutup. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Yuni atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PLH Manajer Humas PT KAI Daop 9 Jember. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk penutupan itu sendiri, yang jelas kita menjalankan amanah daripada undang-undang, ya, dan juga sesuai dengan PM 94 tahun 2018 bahwasanya kita harus melakukan peningkatan keselamatan di perlintasan bidang, utamanya perlintasan bidang yang tidak terjaga. Para pedagang di Pasar Boswesen, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat menolak rencana pemerintah daerah untuk merelokasi ke tempat baru. Rencananya para pedagang akan direlokasi ke Pasar Modern Rufei yang baru diresmikan pada Selasa 18 Januari besok. Seorang pedagang sayur di Pasar Boswesen, Leni Wiyawari mengatakan pihaknya tidak ingin dipindahkan ke Pasar Modern karena lokasinya yang sempit. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Safwan Ashari, wartawan Tribun Papua Barat yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo, selamat malam Mei. Selamat malam Safwan, silakan dengan informasi Anda bagaimana tanggapan para pedagang yang akan direlokasi ke Pasar Modern Rufei ini? Ya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa rencana relokasi para pedagang di Pasar Boswesen, Kota Sorong menuai sejumlah respon balik dari masyarakat terkait dengan rencana rencana pemerintah Kota Sorong untuk merelokasi para pedagang ke Pasar Boswesen, Pasar Boswesen Rufei. Mereka menilai bahwa rencana tersebut memang mereka mendukung kebijakan tersebut, namun pasar yang disiapkan untuk tempat baru pedagang mereka merasa tidak pas karena lokasinya sangat sempit dan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, begitu Mei. Iya, kemudian jumlah pedagang yang direlokasi rencananya berapa dan yang belum juga berapa? Ya, berdasarkan keterangan yang saya peroleh di lapangan untuk terkait dengan data sebenarnya, mereka untuk pedagang ikan sendiri kurang lebih 100-an orang, sementara yang akan direlokasi kurang lebih hanya berkisar sekitar puluhan orang. Sementara yang pedagang sayur dan juga pedagang sembako di Pasar Boswesen kurang lebih sekitar jumlah yang akan dipindahkan itu sangat sedikit, sementara yang tidak mendapatkan tempat di Pasar Modern Rufei sendiri jumlahnya lebih banyak daripada yang akan dipindahkan, begitu. Kemudian jika pemerintah nantinya memaksa untuk direlokasi, lalu langkah apa yang akan diambil oleh para pedagang ini? Ya, tadi sempat ada sejumlah pernyataan bahwa mereka sekalipun ada rencana dan juga didesak oleh pemerintah Kota Sorong untuk segera pindah ke lokasi yang telah disediakan, yaitu di Pasar Modern Rufei. Para pedagang mengaku akan tetap
berjualan di pasar Boswesen karena lokasi yang disediakan di pasar Rufai sendiri sangat sempit sehingga mereka tetap berjualan di pasar Boswesen begitu, Mei. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang sayur di pasar Boswesen. Berikut tayangannya untuk Anda. Tanggapan kita ibu-ibu di pasar Boswesen ini, kita mau saja hanya pasarnya tidak memadai untuk kita ibu-ibu di sini karena 1 meter saja tidak bisa cukup. 1 meter dia tidak sampai, ini kecil sekali, jadi tidak cukup. Terus kita yang banyak-banyak ini kita tidak dapat tempat. Yang dapat tempatnya orang dari luar yang belum pernah berjual. Masyarakat sekitar situ semua yang ada di situ. Sedangkan kita yang penduduk tetap yang dari pagi jam 7 sampai jam 7 malam lain banyak. Memang kita yang berapa orang dapat, tapi yang banyaknya tidak dapat macam teman-teman ini mereka tidak. Kalau rasanya di sana kita tidak mampu untuk ke sana. Karena kita di sini saja sudah begini, apalagi kita ke sana itu kita sudah tidak ada tempat. Memang kita ada meja, tapi yang teman-temannya ini kasihan dong duduk di mana. Yang banyak ini yang di sini. Kalau kita cuma hitung dengan jari saja kita di sana. Tapi kalau yang di sini tuh dong tidak dapat tempat. Jadi kalau besok kita mau pindah ke sana, kita tidak mampu untuk mau ke sana. Karena kita ke sana untuk jadi korban boleh. Jadi di sana kita tidak mampu. Jadi biarpun bagaimana kita harus bertahankan, kita duduk di sini. Jadi tolong sampaikan sama dia di sana. Berarti besok ini mama di sini. Ya, kita tetap duduk di sini. Kita tidak bisa ke sana. Kalau kita mau ke sana untuk santapan boleh. Kalau kita mau tetap itu tetap di sini. Karena awalnya kita cari makan di sini. Dari kecil sampai besar kita duduk di sini. Jadi sedangkan tuan tanah saja tidak dapat tempat, apalagi kita yang pendatang. Kita memang orang besarnya di sini, tapi kita orang Serui. Kalau orang asli di sini orang Moi saja, kasihan mengeluh tadi saja dong mengeluh. Kita mau duduk di mana? Jadi tolong sampaikan di sana. Wali kota harus mengerti keadaan ini. Pak Wali Kota kan tetap di sana, tapi jangan tidur bangun kan kita masyarakat di sini kasihan. Apa gunanya kita mau ke sana? Ke sana untuk cari apa di sana? Ke sana saja tidak ada tempat. Sedangkan tempat parkiran motor saja orang sudah pilih. Parkiran motor, parkiran mobil, tempat jalan masuk, orang sudah pilih. Baru kita mau jadikan apa? Kita sudah tidak ada tempat. Jadi percuma saja kita mau ke sana. Jadi kita minta tolong saja. Biarpun bagaimana, minta tolong dengan wali kota, coba tolong mengerti kita masyarakat. Meski bukan daerah dengan daratan tinggi, Provinsi Bangka Belitung juga memiliki tempat wisata air terjun yang asri dan cantik. Misalnya air terjun Maruyan yang terletak di Desa Berbura, Kecamatan Riau Suilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Airnya yang dingin dan jernih membuat air terjun Maruyan sering didatangi wisatawan yang ingin berenang ataupun sekedar bermain air. Selain itu, spot pemandian di air terjun tersebut juga sangat luas dan cukup dalam, namun tetap aman untuk berenang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arya. Ya, halo rekan Mei dan Tribuners, selamat sore. Ya, selamat sore Arya. Silakan dengan informasi Anda, apa kelebihan dari air terjun Maruyan ini sehingga digadang-gadang menjadi air terjun terbaik di Bangka Belitung? Ya, baiklah rekan Mei, pertama-tama perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa air terjun Maruyan ini salah satu air terjun yang populernya baru-baru berapa tahun terakhir ini, yaitu sekitar tahun 2017 lalu. Namun air terjun ini sudah ada ataupun sudah bisa dikunjungi oleh wisatawan pada tahun 2009 meskipun akses menuju jalan tersebut memang terbilang cukup sulit. Namun perlu saya sampaikan bahwa air terjun Maruyan ini memang digadang-gadang menjadi salah satu air terjun terbaik yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Pasalnya seperti kita lihat sendiri bahwa air terjun ini memiliki kolam yang sangat luas disertai air yang jernih serta spot ataupun tempat berenang yang memang cukup luas dan dalam sehingga sangat cocok dijadikan untuk tempat berenang bagi para wisatawan. Selain itu, di tempat air terjun ini juga tidak dipungut biaya ataupun tiket masuk, di mana para pengunjung hanya perlu membayar sekitar Rp10.000 saja untuk biaya penitipan motor kepada pengelola wisata tersebut. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian dapat Anda informasikan bagaimana kondisi akses menuju lokasi air terjun Maruyan tersebut, Arya? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa alangkah lebih baiknya jika ingin mengunjungi wisata air terjun Maruyan ini, para pengunjung dihimbau untuk menggunakan kendaraan
sepeda motor seperti itu ya, karena memang aksesnya berupa jalan yang masih sempit dan cukup masuk-masuk ke dalam lingkungan hutan serta trek yang juga memang menanjak seperti itu. Selain itu beberapa ruas jalan ataupun akses ke tempat masuk air terjun Maruyan itu memang sedikit berlubang dan becek seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian Arya, bagaimana peran serta pemerintah setempat dalam memajukan destinasi wisata tersebut? Ya, baiklah rekan Mei, memang sejauh ini peran serta dari pemerintah desa setempat memang dinilai kurang maksimal, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa wisata ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009 lalu, namun baru populer sejak tahun 2017. Nah, itu pun masih terdapat banyak kekurangan dari destinasi wisata ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang akses jalan juga terlihat di beberapa bagian memang terlihat cukup rusak. Oleh karena itu, pihak pengelola dari wisata air terjun ini berharap pemerintah setempat mampu memberikan bantuan, baik itu berupa pelebaran jalan ataupun perbaikan jalan, sehingga akses menuju tempat tersebut menjadi semakin mudah dan semakin mudah dijangkau oleh wisatawan. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Arya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengunjung serta pengelola air terjun Maruyan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, saya rasa tempat wisata ini cukup baik dan cukup bagus ya. Terlebih lagi destinasinya tidak terlalu jauh, naik dari kaki gunung hingga tergolong cukup mudah dicapai. Selain itu untuk akses juga telah disediakan oleh masyarakat setempat sehingga cukup aman untuk melakukan pendakian. Untuk mengajak sanak saudara ataupun keluarga juga dirasa cukup cocok untuk berwisata di daerah sini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.